Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang hebat semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Kali ini Bapak akan jelaskan tentang cara membuat peta konsep atau peta pikiran ya anak-anak ya. Yaitu materi ini di buku ada di halaman 2 dan 3. Baiklah, langsung aja. Di situ disajikan sebuah teks ya, yaitu teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan anak-anak baca, pahami teksnya dengan baik ya. Kemudian setelah anak-anak baca, pahami teksnya, lalu anak-anakku yang hebat diminta untuk membuat sebuah peta konsep atau peta pikiran. Ya, bentuknya seperti apa? Bentuk peta pikirannya seperti ini, anak-anak ya. Jadi, di tengah-tengah itu adalah peta konsep, hal atau peta konsep yang akan kita buat, ya, yaitu tentang peta konsepnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan judul teks yang anak-anak baca tadi ya. Kemudian cara membuatnya bagaimana? Nah, cara membuatnya anak-anak harus menyiapkan sebuah kata tanya. Kata tanyanya apa saja? Yaitu kata tanyanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, itu kata tanya yang harus anak-anak siapkan ya. Dari kata tanya itu, nanti anak-anak membuat pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita siapkan tadi, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, kata tanyanya itu ya. Lalu kita buat kata tanya yang kira-kira jawabannya ada di dalam teks ini ya. Yang ada di dalam teks yang anak-anak baca tadi ya. Yang ada di teks ini. Ya. Coba kita buat dulu. Kira-kira kata tanyanya apa saja nih? Atau pertanyaannya apa saja nih yang bisa kita buat? Bapak akan bantu anak-anak ya. Perhatikan. Yang pertama, misalkan kita buat kata tanya dengan menggunakan kata apa yang berhubungan dengan proklamasi. Kita bisa buat sebuah pertanyaan, apa arti proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, itu kata tanya pertama. Ini nanti pertanyaan ini jawabannya ada di dalam teks yang baru saja kita baca tadi. Karena kalau jawabannya tidak ada di situ akan menyulitkan anak-anak ya. Jadi cari kata tanyanya dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita siapkan tadi, tapi yang kira-kira jawabannya ada di dalam teks tadi, supaya tidak menyulitkan juga. Kemudian, kata tanyanya apa lagi kira-kira? Nah, kita kan udah siapkan nih, setelah apa, mengapa. Nah, mengapa? Mengapa bangsa Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ini juga jawabannya ada di dalam teks. Nanti Bapak tunjukkan ya, supaya anak-anak lebih memahami. Lalu berikutnya, kata tanya apa lagi? Siapa? Nah, kita bisa buat pertanyaan dari kata siapa ini. Siapa yang membacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian yang keempat, maaf. Bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia itu berlangsung? Nah, menggunakan kata tanya bagaimana ya? Yang kelima, kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan? Seperti itu. Kemudian, di mana? Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan? Nah, itu pertanyaan
Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan yang sudah kita siapkan tadi. Jadi nanti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jadikan sebagai peta konsep. Jadi jawabannya nanti kita tempatkan di dalam peta konsep kita atau peta pikiran kita nih di sini ya. Sesuai dengan kotaknya masing-masing. Oke, masih dilanjutkan penjelasannya? Nah, ini untuk lebih anak-anak memahami, Bapak akan berikan contohnya di sini. Oke, misal kata tanya, apa arti proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya kira-kira apa? Jawabannya kita cari di bacaan tadi. Apa arti proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ini sudah Bapak tandai nih supaya lebih memudahkan anak-anak untuk melihatnya nih. Nah, jawabannya apa? Nah, peristiwa proklamasi itu menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, sampai di situ jawabannya. Oh, berarti jawabannya itu adalah merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Itu dia jawabannya. Lalu jawaban ini kita apakan? Kita jadikan, kita masukkan ke dalam peta pikiran atau peta konsep kita. Ya, sesuai dengan kotaknya, yaitu kotak apa nih di sini ya. Kita masukkan ke situ. Set. Nah, ini dia. Jawaban tadi sudah kita masukkan ke dalam peta pikiran kita, ya. Nih jawabannya nih. Jadi peta konsepnya udah kita isi satu nih. Nah, Bapak sudah berikan lagi nih satu contoh lagi. Nah, yang mengapa? Mengapa bangsa Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya cari lagi dalam teks. Ini dia, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Itu jawaban dari pertanyaan yang kita buat tadi. Mengapa bangsa Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Seperti yang pertama tadi, jawaban dari pertanyaan ini kita masukkan ke dalam peta konsep yang akan kita buat tadi. Kita masukkan, set. Nah, seperti ini. Sehingga peta konsep kita sudah mulai terisi nih. 1, 2 ya. Sudah terisi 2. Nah, cara mengisinya seperti itu anak-anak. Silahkan anak-anak lanjutkan mengisi untuk kotak-kotak yang berikutnya. Tadi sudah Bapak contohkan, pertanyaan-pertanyaannya juga tadi sudah Bapak berikan ya. Kalau anak-anak masih misalkan punya pertanyaan yang berbeda dengan Bapak, dengan contoh dari Bapak, boleh saja. Yang penting pertanyaan itu masih berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Karena di sini kita membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi biasakan anak-anak tidak terpaku pada contoh Bapak, boleh itu kreativitas kalian. Yang penting masih berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bapak buat contoh tadi, pertanyaan tadi itu supaya lebih gampang ya. Supaya lebih gampang, makanya Bapak buatkan ini contoh-contoh pertanyaannya yang menggunakan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ini contoh pertanyaan yang Bapak buat ya. Nah, kalau misalkan anak-anak punya pertanyaan yang berbeda, boleh silahkan ya. Sekian penjelasan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.